Selamat malam teman-teman semua. Kami kelompok 11 akan melakukan diskusi atau tanya jawab terkait dengan topik etika hukum dan kesehatan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Saya Juinda Sobaka dengan NIM 19070100181 dan selanjutnya yang akan menjadi penjawab saya Cordela Retsa Kaletara dengan NIM 1907010010225. Saya Lucia Oktoviani Sadu dengan NIM 19070100026. Saya Sofia Arda Saleh dengan NIM 1907010168. Saya Wantrini Yulianti Tuanane dengan NIM 1907010002. Baik teman-teman semua, dalam talk show kali ini kami akan membahas seputar tentang etika dalam kesehatan masyarakat. Etika kesehatan masyarakat adalah suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan risiko pada individu, kelompok, atau masyarakat yang mengakibatkan pendertaan sakit dan kecacatan serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup yang sehat dan juga sejahtera. Etika kesehatan masyarakat di sini sangat berbeda dengan etika kedokteran yang menyatakan bahwa dalam menjalankan pekerjaan kedokteran, seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi. Seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban dan juga melindungi hidup makhluk insani. Rahasia kedokteran diterjemahkan dalam segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang pada waktu atau selama melakukan pekerjaan dalam lapangan pengobatan. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama untuk teman Viani. Yang pertama, berbicara tentang etika kesehatan masyarakat, sebenarnya yang ingin saya tanyakan di sini, apa itu etika dan kenapa etika itu begitu dibutuhkan saat ini? Baik, saya akan menjawab mengenai etika itu sendiri. Etika merupakan suatu upaya manusia dalam memakai akal budi dan daya pikirnya untuk menyelesaikan masalah bagaimana dia harus hidup kalau dia mau menjadi baik. Etika sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini tentunya karena alasannya yang pertama, masyarakat semakin pluralitis, termasuk hal moralitis, norma-norma moral sendiri masih diperdebatkan. Misalnya dalam bidang etika seksual, hubungan anak dan orang tuanya, kewajiban terhadap negara, serta sopan santun dalam pergaulan. Alasan yang kedua, desakan transformasi pada dimensi kehidupan manusia, sehingga manusia secara evolusi dan radikal menganut nilai-nilai baru yang sesungguhnya tidak sesuai dengan tatanan sosialnya. Yang ketiga, eksploitasi modernisasi dari kelompok tertentu untuk kepentingan sepihak dan seringkali manusia tidak sadar bahwa modernisasi bukanlah untuk mengabaikan tata nilai, tetapi justru memberikan kemudahan dalam pencapaian derajat kesejahteraan. Dan alasan yang terakhir yakni bahwa kaum agama membutuhkan perbandingan tata nilai yang bersumber dari norma-norma budaya secara universal dalam kapasitas untuk memberikan kemudahan logis pada manusia dalam memahami keyakinan agama. Sekian. Baik, terima kasih untuk jawaban dari teman ini. Dan langsung saja kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua untuk teman Kori yang ingin saya tanyakan di sini, apa yang membedakan etika kesehatan masyarakat dengan etika kedokteran? Dan apa pentingnya mempelajari etika kesehatan bagi mahasiswi kesehatan masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yulin. Dalam dimensi kesehatan masyarakat, rahasia tidak dikenal.
bahkan transparan merupakan kekuatan dari penyelesaian problema. Prosedur kerja tenaga kesehatan masyarakat adalah akuntabilitas dari masyarakat sebagai indikator dari kualitas. Ketika terjadi suatu upaya penyembunyian fakta-fakta dari tenaga kesehatan masyarakat, maka disitulah kegagalan dari pekerjaannya. Karena fakta-fakta masalah kesehatan akan terus berkembang dan hadir sebagai sesuatu yang konkret. Nah, bagi sarjana kesehatan masyarakat, mata kuliah etika dan hukum kesehatan berguna dalam pemenuhan salah satu dari 8 kompetensi ADKES, yaitu keterampilan mengembangkan perencanaan, program, dan kebijakan kesehatan. Ahli Kesmas tidak hanya cakap dalam membuat program dan kebijakan, namun juga mampu mempertimbangkan etika dan hukum yang berlaku. Salah satu aspek dalam etika kesehatan masyarakat adalah etika program dan kebijakan kesehatan. Terima kasih. Baik, jika demikian jawabannya, yang ingin saya tanggapi yaitu apa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan etika kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan ketidaksesuaian atau pertentangan antara kewenangan pemerintah dalam hal ini sebagai pengelola sistem pelayanan kesehatan dengan kebebasan individu. Misalnya, kajian ahli kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa pemberian vaksinasi harus dengan jadwal yang ketat, perlu diberikan klorida dalam air minum, dan melarang anak sekolah minum air tinggi kadar glukosa. Pada kenyataannya, masih terdapat kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan ketiga hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi demikian permasalahan yang dihadapi dalam penerapan etika kesehatan masyarakat berkaitan dengan ketidaksesuaian atau pertentangan antara kewenangan pemerintah dengan kebebasan individu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat untuk teman Sofia. Pertanyaannya, kita tahu sendiri bahwa etika itu selalu dikaitkan dengan norma yang berlaku baik secara khusus maupun umum. Nah, bisakah teman-teman menjelaskan apa saja norma-norma tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Wiwin. Jadi norma yang dimaksud itu ada 3. Yang pertama, norma sopan santun, yaitu tentang sikap lahiriah manusia yang bersifat normal. Yang kedua, norma hukum, yaitu norma yang tidak boleh dilanggar karena memiliki sanksi. Yang ketiga, norma moral, yaitu norma yang mengatur tentang tuntutan suara hati dalam suatu kesadaran tertinggi yang memiliki substansi sopan santun dan norma hukum. Perlu diketahui juga bahwa etika juga selalu berkaitan dengan moralitas, di mana dibutuhkan pertanggungjawaban dari manusia sebagai individu dan anggota dari individu lainnya pada suatu sistem atau tatanan sosial. Pertanggungjawaban ini dipengaruhi oleh kebebasan sosial dan eksistensi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi, etika itu selain berkaitan dengan norma-norma yang ada, juga berkaitan dengan moralitas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang kelima untuk teman Lucia. Selain itu juga teman-teman, di sini dikaitkan terdiri dari 2 jenis, yakni etika deskriptif dan juga etika normatif. Apakah teman Lucia bisa menjelaskan apa itu etika deskriptif dan apa itu etika normatif dan apa yang membedakan antara etika deskriptif dan juga etika normatif? Baik, saya akan menjawab bahwa etika deskriptif menggambarkan tingkah laku manusia secara apa adanya, sedangkan etika normatiflah yang melakukan penilaian terhadap tingkah laku tersebut. Nah, yang menjadi perbedaan antara kedua etika ini yakni etika deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu norma tanpa memberikan penilaian, sedangkan
Etika normatif memberikan penilaian terhadap norma yang berlaku, bukan sekedar menggambarkan norma-norma tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang ke-6. Etika secara sistematis dibagi menjadi etika umum dan juga etika khusus. Apa yang menjadi perbedaan antara etika umum dan juga etika khusus? Baik, jadi etika umum itu lebih cenderung berbentuk teori, lebih bersifat deskriptif. Etika umum ini menciptakan beragam etika yang berhubungan dengan ajaran atau doktrin para filosof. Sedangkan untuk etika khusus, di dalamnya terdiri dari dua etika, yaitu etika individual dan etika sosial. Salah satu bentuk dari etika khusus yaitu etika profesi. Selain itu, etika khusus di sini, terutama etika sosial itu menghasilkan berbagai jenis etika, misalnya etika keluarga, etika bisnis, etika profesi, dan etika lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi etika itu ada dua, yakni etika umum dan juga etika khusus. Tadi teman Sofia sempat menyebutkan etika khusus itu ada yang namanya etika profesi. Apakah teman Wan Trimin dapat menjelaskan apa itu etika profesi dan apa bedanya etika profesi dengan etika yang lainnya? Baik, berbicara tentang etika profesi. Etika profesi itu merupakan sebuah panduan profesionalisme di dalam dunia kerja. Etika profesi ini memiliki dinamikanya tersendiri yang berbeda dibandingkan dengan bentuk etika-etika sosial lainnya. Dalam menjalankan suatu profesi, seorang individu atau kelompok sering dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut dengan etika manajemen. Terima kasih. Baik, jikalau demikian jawaban dari teman Wan Trimin, pertanyaan selanjutnya, apa itu etika manajemen dan bagaimana seharusnya seorang manajer menampilkan tingkah lakunya dalam kehidupan berorganisasi dan apakah seorang manajer sudah menjalankan perannya sesuai etika manajemen? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Wiwin. Etika manajemen merupakan suatu set kepercayaan, standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Di dalam etika manajemen dinyatakan bahwa kepemimpinan yang memberdayakan adalah menghormati orang lain, menghargai kekuatan dan kontribusi mereka yang berbeda, menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur, bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan yang lain, serta mengalami nilai pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Jadi, di dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer itu seharusnya berperan sesuai dengan etika manajemen yang berlaku. Terima kasih. Oke, baiklah. Jadi pertanyaan tadi sekaligus menjadi penutup bagi sesi diskusi kita di malam hari ini mengenai etika kesehatan masyarakat pada malam hari ini. Jadi, etika kesehatan masyarakat itu berbeda dengan etika kedokteran, di mana dalam etika kesehatan masyarakat itu rahasia dan tidak dikenal, bahkan transparan, merupakan kekuatan dari penyelesaian atau problema atau masalah. Pentingnya kita mempelajari etika kesehatan bagi mahasiswa kesehatan masyarakat karena ke depan seorang tenaga kesehatan masyarakat juga harus mampu mempertimbangkan etika dan hukum yang berlaku. Etika juga sering dikaitkan dengan norma yang berlaku. Tidak hanya itu saja, etika juga berkaitan dengan moralitas. Berbicara tentang etika, secara sistematis ada dua jenis etika, yaitu etika umum dan juga etika khusus. Di dalam etika khusus, ada yang namanya etika profesi. Etika profesi ini juga merupakan
sebuah panduan yang profesionalisme di dalam dunia kerja. Dalam menjalankan suatu profesi, seorang individu atau kelompok sering dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut dengan etika manajemen. Bukankah begitu, teman-teman? Ya, benar. Oke, baik teman-teman. Jadi sesi diskusi atau tanya jawab kita pada malam hari ini cukup sampai di sini, dan saya punya satu kata-kata terakhir buat kita, bahwa jangan berpikir untuk menjadi sempurna, tetapi berpikirlah untuk menjadi berguna. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berperan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Malam. Malam.